Sahabat lumbung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ganti mufrad atau tunggal, dia, aku, atau engkau. Tetapi ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beberapa ayat menggunakan kata orang pertama jamak atau plural, yaitu kami. Untuk kata ganti pertama tunggal seperti huwa atau anta untuk mewakili zatnya, hal ini tentu sudah maklum karena semua kata ganti itu merujuk pada ketunggalan atau keesaan Allah. Sementara kata ganti orang pertama jamak seperti nahnu merujuk pada dua atau lebih entitas sehingga tidak bisa mewakili zatnya yang esa. Penjelasan ini tentu merujuk pada kaidah umum bahasa Arab ya sahabat. Lalu bagaimana memahami fenomena penggunaan kata ganti orang pertama jamak atau plural untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lumbung ID Official. Mari ta'alum bersama berbagi unggahan ilmu dan ide. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe demi perkembangan syiar Islam yang lebih luas. Tentu saja, semua kata ganti orang pertama jamak untuk Allah ini tidak difahami secara literal, karena bertentangan dengan hukum akal dan nas agama itu sendiri. Sahabat lumbung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memahami fenomena penggunaan kata ganti orang pertama jamak atau plural untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus berhati-hati dalam memaknainya ya. Banyak sekali contoh kalimat di dalam Al-Quran tentang penggunaan kata ganti jamak atau yang dikenal dengan dhamir mutakalim ma'al ghair. Sebagai contoh penggunaan kata ganti jamak, kita dapat menemukannya antara lain pada ayat sebagai berikut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Atau di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Ulama menjelaskan, penggunaan kata ganti jamak orang pertama untuk Allah sebagai bentuk pengagungan diri atau sebagai bentuk pertunjukan atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dilihat ketika para ulama menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Di dalam kitab Jami'ul Ahkamil Quran, Mu'atharatur Risalah, juz 1 halaman 433 dikatakan, Wa qala, kulna, walam yakul kultu li'annal jabbarul azim yakhbiru anin nafsihi, bifi'lil jama'ah tafkhiman, wa isyadatan bidhikrihi. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa kata dengan kalimat kami katakan, bukan aku katakan, ialah digunakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan diri. Adapun lafaz wa'id kulna li ta'zimi bisighatil jam'i. Dalam hal ini Asy-Syaikh Wahbah Al-Juhaili di dalam kitab Tafsirul Munir bil Aqidah
wa syar'iyah wal manhaj dijelaskan bahwa ungkapan kata ketika kami katakan digunakan dengan kata jamak atau plural adalah sebagai bentuk ta'zim atau Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, atau penggunaan kata ganti orang pertama juga bisa dimaksudkan untuk menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang disinggung oleh Syekh Sulaiman Jamal bin Umar dalam syarahnya atas tafsir Jalalain ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 34 sebagai berikut. Wa huwa min khitabil akabir wal uzma. Fa akhbarallahu ta'ala an nafsihi bi sighatil jam'i li'annahu malakul muluk. Adapun kata ketika kami katakan merupakan perintah dari Allah sebagai zat yang maha kuasa. Allah menggunakan kata jamak atau plural untuk dirinya sendiri karena dia adalah penguasa mutlak atas segala penguasa. Nah, dari berbagai keterangan ulama di atas, dengan jelas kita dapat pahami bahwa kata kami untuk Allah tidak merujuk pada zat yang plural dengan makna hakiki. Karena kata ganti kami untuk Allah bisa difahami dengan makna majazi yang dimaksudkan untuk menunjukkan kuasa atau membesarkan yang bersangkutan. Dari sini kemudian ahli tata bahasa atau para ahli ilmu nahwu memaknai kata ganti nahnu atau kami yang merujuk pada satu person atau perorangan adalah sebagai makna lil mu'azzim nafsah, yaitu untuk mengagungkan diri sendiri, di samping memiliki makna hakiki lil mutakallim mal ghair atau kata ganti orang pertama jamak atau plural. Sahabat lumbung, oleh karenanya hendaklah kita membaca Al-Quran dengan cermat ya, karena di dalamnya banyak terdapat rahasia-rahasia dan maksud yang belum terungkap. Dan juga baiknya kita mengikuti pengajian yang membacakan karya-karya tafsir para ulama. Hal ini sangat membantu kita dalam memahami hal-hal kebahasaan di dalam Al-Quran, di samping mempelajari ilmu nahwu sebagai patokan kaidah umum. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.